Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah alladzi akmala lana ad-din wa atamma alaina an-ni'mah wa ja'ala ummatana walillahil hamdu khayra ummah wa ba'atha fina rasulan minna yatslu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Ahmaduhu ala ni'amihil jammah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
syahadatan takunu liman i'tasama biha khaira ismah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsala rasulahu lil alamin rahmah wa farada alaihi bayana ma anzala ilaina fa awdaha lana kullal umuril muhimmah fa addal amanata wa nasahal ummah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal himmah. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahil azim al-qail fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kula lan panjenengan sedaya ditakdir kalian Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang manusia. Alhamdulillah, kula lan panjenengan sedaya ditakdir kalian Allah Subhanahu wa taala dados tiyang Islam. Summal hamdulillah, kula lan panjenengan sedaya ditakdir kalian Allah dados tiyang ahlus sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita pada kesempatan yang berbahagia ini telah masuk dan sedang berproses di dalam bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini adalah bulan yang pas bagi kula lan panjenengan sedaya untuk menanam kebaikan-kebaikan. Jika kula lan panjenengan sedaya termasuk agniya, orang-orang yang kaya, maka menanam kebaikan dengan beramal soleh, dengan mentasarrufkan apa yang kita miliki adalah waktu yang pas pada bulan ini. Jika kita termasuk orang-orang yang alim, maka mengamalkan ilmu adalah waktu yang pas untuk menanamkan ilmu-ilmu yang kita miliki pada bulan ini. Dan jika kita tidak termasuk keduanya, maka apapun harus kita lakukan untuk menanam kebaikan-kebaikan pada bulan ini, dan mudah-mudahan kita semua akan memanennya pada saat-saat tertentu nantinya pada bulan-bulan berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini akan sedikit kami ulas tentang makna sebuah hadis, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatlunal kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man bata'a bihi amalahu lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba selama hamba tersebut memberikan pertolongan kepada saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surganya, dan tidaklah sekelompok orang berkumpul di sebuah masjid untuk membaca Al-Quran dan mempelajari kandungannya, yakni tafsirnya,
kecuali turun kepada mereka ketenangan, diselimuti rahmat, dikelilingi para malaikat, dan disebut-sebut oleh Allah di kalangan para malaikat yang mulia. Dan barang siapa lambat amalnya tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Saudaraku hadirin rahimakumullah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang barang siapa menutupi aib seorang muslim maka Allah tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Mengenai hal ini seorang ulama salaf berkata, aku mendapati sekelompok orang yang tidak memiliki aib, lalu mereka membicarakan aib orang lain, maka orang-orang pun membicarakan aib mereka. Dan aku mendapati sekelompok orang yang memiliki aib, lalu mereka tidak pernah membicarakan aib orang lain, maka kami pun melupakan aib-aib mereka. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man satara aurata akhihil muslim satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aurat dari saudaranya yang muslim, yakni aibnya, satarallahu auratahu yaumal qiyamah, maka auratnya, aibnya juga akan ditutup oleh Allah di hari kiamat. Wa man kasafa aurata akhihil muslim kasafallahu auratahu hatta yafdahu biha fi baitihi. Kemudian sebaliknya, barang siapa membuka aib saudaranya, maka Allah juga akan membuka aibnya hingga Allah membuka kedok aibnya tersebut di rumahnya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaklah kita ketahui bersama bahwa manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang tertutupi keadaannya kemudian jatuh dalam perbuatan maksiat. Orang yang seperti ini tidak boleh disebarkan dan dibuka aib perbuatan maksiatnya, karena ini adalah ghibah yang diharamkan sesuai dengan firman Allah, innal ladina yuhibbuna an tasyi'al fahisha fil ladina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, yakni berita-berita hoak, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang melakukan perbuatan maksiat dan dosa besar secara terang-terangan tanpa ada rasa malu sedikit pun, orang yang seperti ini tidak haram dibicarakan kefasikannya. Akan tetapi apabila membicarakan kefasikannya itu hingga menjadi sebuah kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh kita, atau semata-mata bertujuan untuk memuaskan nafsu belaka, maka tidak boleh. Perbuatan fasik orang tersebut dibicarakan tujuannya adalah untuk menjerakannya supaya kapok, agar ditegakkan hukuman terhadapnya, dan supaya orang-orang semisalnya juga menjadi jerah dan berhenti dari perbuatan dosanya. Sebagaimana yang kita lihat di media-media sosial, ketika seseorang terkena kasus yang itu fakta, bukan hoaks, maka itu juga boleh untuk disampaikan kepada masyarakat luas supaya yang lain juga waspada. Tetapi jika itu bertujuan untuk memuaskan nafsu kita, itu yang tidak diperbolehkan. Saudara-saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengenai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba selama hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Ada versi hadis lain, afdalul a'mal idkhalus surul alal mu'min. Sebaik-baik amal adalah memberikan berita gembira atau membahagiakan saudara mukmin yang lain. Kasauta auratahu au asba'ta jaw'atahu
au qadaita hajatahu. Yakni apa idkhalus surur alal mu'min itu? Yang pertama, kasauta auratahu, kula jenengan sedaya menutupi aibnya. Yang kedua, au asba'ta jau'atahu, jika saudara kita yang mukmin ini sedang kelaparan, sedang membutuhkan bantuan kita, kita bantu. Dan yang ketiga, au qadaita hajatahu, atau jika saudara kita sesama mukmin ini membutuhkan suatu kebutuhan, kemudian kita membantu mencukupi hajatnya, maka ini adalah termasuk afdolul a'mal, sebaik-baik amal bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga ada sebuah ayat yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tardun nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai warga Ahlussunnah wal Jamaah, sudah sepatutnya kita senantiasa menebarkan Islam yang damai, Islam yang rahmatan lil alamin, saling menyayangi kepada sesama manusia atau saudara sesama bangsa dan negara. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama bermuhasabah, senantiasa mengevaluasi diri kita sendiri sebelum mengevaluasi orang lain. Kemudian ma'asyiral muslimin, sebagai warga Ahlussunnah wal Jamaah, kita juga harus merangkul saudara-saudara kita untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan juga apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Ketika beliau ditanya, bagaimana ya Rasulullah, sepeninggal panjenengan siapa yang harus kita ikuti, atau kami harus bagaimana? Maka jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ma ana alaihi wa ashabi, yakni pegang teguhlah apa yang telah diajarkan olehku dan juga oleh sahabat-sahabatku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah yang husnul khatimah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر